Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Cahyaneng Tias yang akan menjadi tentor akuntansi biaya dalam asistensi ujian tengah semester. Untuk soal nomor 1, yaitu perusahaan mebel menerima pesanan untuk memproduksi satu set meja kursi perusahaan menggunakan BBB 6 juta, BTKL 4 juta, BOP sesungguhnya 5 juta, tarif BOP 60% dari BTKL. Lalu diminta yaitu yang pertama, hitunglah harga pokok satu set meja kursi. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat biaya-biaya tersebut. Yang ketiga yaitu tampilkan rekening BOPS. Oke, kita mulai menjawab dari yang pertama, A, menghitung harga pokok produksi satu set meja kursi. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari BBB di soal tadi yaitu 6 juta, BTKL 4 juta. Nah, BOP tarif 60% dari BTKL itu 60% dikali dengan 4 juta. Kita mendapatkan 2 juta 400. Lalu di sini kita mendapatkan HP produksi yaitu penjumlahan dari BBB, BTKL dan BOP tarif 60% BTKL yaitu 12 juta 400 ribu. Lalu untuk yang B, jurnal yang diperlukan. Untuk yang B yaitu jurnal yang diperlukan, yaitu jurnal mencatat pemakaian BBB, BDB, BBB terhadap persediaan BBB yaitu 6 juta, jurnal mencatat BTK, BDP, BTKL, gaji dan upah 4 juta. Jurnal mencatat BOP itu ada 4 langkah, yaitu jurnal mencatat BOP YD, BDP BOP terhadap BOP YD yaitu 2.400.000. Jurnal mencatat BOPS terhadap BRYDK yaitu 5 juta. Jurnal mencatat penutupan rekening BOP YD ke BOPS yaitu BOP YD terhadap BOPS 2.400.000. Lalu jurnal mencatat selisih BOP, di sini selisih rugi pada BOPS karena nominal BOPS lebih besar dari BOP YD. Sehingga di dalam jurnal yaitu selisih BOP terhadap BOPS yaitu 2.600.000. Jurnal mencatat produk jadi, persediaan produk jadi 12.400.000 terhadap BDB BBB 6 juta, BDB BTK 4 juta, BDB BOP 2.400.000. Lalu untuk yang C, rekening BOPS. Nah, di sini kita mempunyai BOPS dalam aktiva 5 juta, BOP YD dalam pasifa 2.400.000. Nah, di sini terhadap selisih BOPS sama BOP YD yaitu 2.600.000. Di sini kita menyebutnya dan BOP sehingga nominal akhirnya nanti sama antara pasifa dan aktiva yaitu 5 juta. Lalu untuk soal nomor 2, PT Arofah memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Bagian akuntansi biaya perusahaan mengumpulkan data bulan Januari 2021 sebagai berikut. Dimasukkan dalam proses produksi 130.000 kg di Departemen A, produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 120.000 kg di Departemen A, produk jadi yang ditransfer ke gudang 110.000 kg di Departemen B, persediaan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian BBB 100%, BTK 50%, BOP 50%, BTK 50% dan BOP 50%. Untuk Departemen A yaitu 10.000 kg, untuk Departemen B juga 10.000 kg. Biaya yang dikeluarkan Januari 2021 yaitu biaya bahan baku di Departemen A yaitu 8.450.000. Biaya tenaga kerja di Departemen A 5 juta, di Departemen B 4.025.000. Biaya overhead pabrik di Departemen A 4.550.000, di Departemen B 3.450.000. Lalu diminta buatlah laporan harga pokok produksi Departemen A bulan Januari dan jurnallah 2021. Dan hitung unit ekuivalen BTK BOP Departemen B. Oke, kita masuk dalam yang pertama yaitu A, PT Arofah laporan HP produksi Departemen A bulan Januari 2021. Di sini terdapat poin data produksi yang meliputi masuk dalam proses yaitu 130.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 120.000 kg. Persamaan PDB akhir dengan TP
10.000 kg, BBB 100%, BTK 50%, BOP 50%. Nah, di sini produk jadi yang ditransfer ke Departemen B dan persamaan PDB akhir di jumlah yaitu 130.000 kg, sehingga selisih dari masuk dalam proses dan penjumlahan tadi yaitu 0. Lalu biaya yang dibebankan. Di sini terdapat 3 jenis biaya yaitu BBB, BTK, dan BOP. Lalu masing-masing jumlah biayanya yaitu BBB 8.450.000, BTK 5 juta, BOP 4.550.000. Lalu jumlah dari semuanya yaitu 18 juta. Nah, di sini kita menghitung unit ekuivalen. Unit ekuivalen berasal dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yang 120.000 kg ditambah 10.000 kg itu dari persediaan produk dalam proses akhir dikali dengan persenannya sehingga mendapatkan 130.000 kg. Untuk BTK 120.000 kg ditambah 10.000 kg dikali 50% yaitu 125.000 kg. Untuk BOP 120.000 kg ditambah 10.000 kg dikali 50% yaitu 125.000 kg. Nah, di sini kita menghitung HP per unit. HP per unit diperoleh dari unit ekuivalen, jumlah biaya dibagi unit ekuivalen, sehingga untuk BBB kita mendapatkan Rp65, BTK Rp40, BOP Rp36,4. Nah, dari HP per unit tadi kita jumlahkan yaitu mendapatkan Rp141,4. Lalu kita lanjutkan dengan perhitungan biaya. HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 120.000 kg dikali jumlah HP per unit tadi yaitu 141,4, kita mendapatkan 16.968.000. Untuk HP persediaan PDB akhir yaitu 10.000 kg, untuk BBB 10.000 kg dikali 100% dikali Rp65, kita mendapatkan 650.000. Untuk BTK 10.000 kg dikali 50% dikali Rp40 yaitu 200.000, dan BOP 10.000 kg dikali 50% dikali Rp36,4 yaitu Rp182. Nah, kita jumlah nih dari BBB, BTK, BOP kita mendapatkan 1.032.000. Lalu jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari yang kita peroleh dari poin biaya yang dibebankan 18 juta, sehingga selisih pembulatannya yaitu 0. Untuk jurnalnya yaitu jurnal mencatat persediaan bahan baku BBB. BDB BBB terhadap persediaan BB 8.450.000. Jurnal mencatat BTK, BDB BTK terhadap gaji dan upah 5 juta. Jurnal mencatat BOP, BDB BOP terhadap RYDK 4.550.000. Jurnal mencatat produk jadi, persediaan produk jadi terhadap BDB BBB, BDB BTK, BDB BOP. Persediaan produk jadi sejumlah 16.968.000, BDB BBB 7.800.000, BDB BTK 4.800.000, BDB BOP 4.368.000. Nah, dari mana perhitungan kita BDB BBB, BDB BTK, dan BDB BOP? Kita mendapatkannya dari poin kedua yaitu biaya yang dibebankan. Nah, di sini di unit ekuivalen yaitu 120.000 kg kita bagi dengan kita kali dengan HP per unit, sehingga untuk BBB 120.000 kg dikali Rp65, untuk BTK 120.000 kg dikali Rp40, untuk BOP 120.000 kg dikali Rp36,4, sehingga kita mendapatkan 7.800, 4.800, dan 4.368.000. Lalu kita lanjutkan dengan jurnal mencatat persediaan PDB akhir. Persediaan PDB akhir 1.032.000 terhadap BDB BBB 650.000, BDB BTK 200.000, BDB BOP 182.000. Lalu yang B, menghitung unit ekuivalen Departemen B untuk BTK dan BOP. Nah, di sini kita ambil dari produk jadi yang ditransfer ke gudang untuk Departemen B yaitu 110.000 kg.
ditambah 10.000 kg dari persediaan produk dalam proses akhir Departemen B dikali dengan persenan BTK BOP yaitu 50%. Di sini kita mendapatkan masing-masing 115.000 kg. Untuk soal nomor 3, berikut ini daftar upah dan gaji yang dibuat oleh bagian personalia yang terdiri dari upah langsung 41 juta, upah tidak langsung 21 juta, gaji karyawan administrasi 12 juta, gaji karyawan pemasaran 7 juta. Atas dasar data tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Oke, kita mulai dengan jurnal mencatat biaya tenaga kerja. Itu ada 3 langkah. Yang pertama, jurnal mencatat gaji dan upah terhutang. Gaji dan upah terhadap hutang gaji dan upah yaitu 81 juta. Jurnal mencatat distribusi gaji dan upah. BDB BTKL 41 juta, BOPS 21 juta, biaya pemasaran 7 juta, biaya administrasi 12 juta, terhadap gaji dan upah 81 juta. Jurnal mencatat pembayaran gaji dan upah. Hutang gaji dan upah terhadap kas yaitu 81 juta. Lalu untuk soal yang nomor 4, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, pemakaian bahan baku dan bahan penolong, pemakaian biaya tenaga kerja, pemakaian biaya overhead pabrik. Untuk yang A, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku terhadap utang dagang. Jurnal persediaan bahan penolong terhadap utang dagang. Untuk yang B, pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal pemakaian bahan baku BDP BBB persediaan terhadap persediaan BB. Jurnal pemakaian bahan penolong BOPS terhadap persediaan BB. Untuk yang pemakaian biaya tenaga kerja, jurnal mencatat gaji dan upah terhutang. Gaji dan upah terhadap hutang gaji dan upah. Jurnal mencatat distribusi gaji dan upah BDP BTKL, BOPS, biaya pemasaran, biaya administrasi terhadap gaji dan upah. Jurnal mencatat pembagian gaji dan upah, hutang gaji dan upah terhadap kas. Untuk yang D, pemakaian biaya overhead pabrik. Jurnal mencatat BOPYD, BDP BOP terhadap BOPYD. Jurnal mencatat BOPS terhadap BLYDK. Jurnal mencatat penutupan rekening BOPYD ke BOPS, BOPYD terhadap BOPS. Jurnal mencatat selisih BOP terhadap BOPS. Mungkin cukup sekian asistensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.